Salam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur sebab Engkau sungguh baik kepada kami. Hari ini kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Bukalah pintu hati kami, supaya firman-Mu dapat masuk di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Tuhan menyertai, supaya apapun yang disampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama, amin. Teks firman Tuhan yang kita akan baca pada hari ini diambil di dalam Mazmur 15 ayat 1 sehingga ayat yang kelima di bawah tajuk Siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Saya bacakan teks firman Tuhan ini. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat yang kelima, ayat terakhir, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini, keselamatan muncul di Bukit Sion. Keselamatan muncul di Bukit Sion. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca sepintas lalu teks kita pada hari ini tanpa memahami makna di sebalik Bukit Sion yang dipilih Tuhan menjadi tempat kediamannya yang kudus, tentu kita tidak tahu mengapa keselamatan muncul dari Bukit Sion. Kalau kita belajar tentang gambaran yang diberikan Daud di dalam pembacaan kita pada hari ini, pasti kita akan tahu mengapa keselamatan muncul dari Sion. Perhatikan pertanyaan yang diajukan oleh pemazmur di ayat 1. Saya bacakan Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Kata gunung-Mu yang kudus ini merujuk kepada Bukit Sion yang diberi nama Kota Daud, tempat kediaman Tuhan yang kudus. Jadi apabila Bukit Sion dijadikan Tuhan sebagai tempat kediamannya yang kudus, pasti Tuhan ada rencangan yang terbaik untuk kita yang berdosa. Perhatikan baik-baik. Kalau kita merujuk di dalam kitab Perjanjian Baru, Juru Selamat kita Yesus Kristus dilahirkan di kota Daud untuk memberi kita jalan dan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan. Jadi sebelum Yesus lahir, Daud sudah memberi kita gambaran bagaimana kita dapat berdiam di Bukit Sion yang merupakan tempat kediaman Tuhan yang kudus. Perhatikan tuntunan yang diberikan Daud kepada warga Sion
sebelum Yesus muncul. Pertama, Daud memberi gambaran kepada kita bahwa yang boleh menumpang dan berdiam di gunung kudus Tuhan hanya mereka yang tidak bercela, adil, dan yang jujur dengan segenap hati. Ayat yang kedua. Yang kedua, mereka yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, mereka yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpah celaka atau celah kepada tetangga, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuji atau memuliakan orang yang takut akan Tuhan dan berpegang pada sumpah walaupun dirinya sendiri rugi. Ayat yang ketiga sehingga ayat yang keempat. Yang ketiga, orang yang tidak meminjam uangnya dengan memakan riba, atau yang tidak meminta bunga berlipat ganda dari uang yang dipinjamnya, dan yang tidak menerima suap atau rasuah untuk melawan orang yang tidak bersalah. Ayat yang kelima kita boleh rujuk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Daud di dalam teks ini sebenarnya dia sedang menyampaikan keselamatan yang muncul dari Bukit Sion kepada warga Sion itu sendiri, supaya mereka yang taat dapat menumpang di kemah Tuhan atau berdiam di gunung kudus Tuhan dengan aman. Sebagai kesimpulan, di dalam konteks perjanjian lama, Bukit Sion atau kota Daud adalah merupakan tempat kediaman Tuhan yang sementara, tetapi surga adalah tempat kediaman Allah yang kekal. Jadi 3 perkara yang saya sudah sampaikan sebentar tadi adalah salah satu daripada perintah Tuhan yang perlu kita patuhi atau taati supaya kita dapat berdiam di gunung Tuhan yang kudus. Pertama, tidak bercela, berlaku adil, jujur dengan segenap hati. Kedua, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap teman, tidak menimpah celaka atau celah pada tetangga, tetapi memuji orang yang takut akan Tuhan dan berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ketiga, tidak meminjamkan uangnya dengan memakan riba dan tidak mudah menerima suap atau rasuah untuk melawan orang yang tidak bersalah. Jadi ada 3 yang perlu kita patuhi, turuti supaya kita dapat berdiam atau tinggal di kemah Tuhan atau di gunung Tuhan yang kudus. Kalau dalam konteks masa kini, supaya kita dapat bersama-sama dengan Bapa kita di surga melalui Yesus di surga dengan aman. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk meresponi keselamatan yang muncul di Bukit Sion, maka kita harus patuh, taat, dan percaya kepada Yesus yang lahir di Bukit Sion atau di kota Daud, supaya keselamatan itu semakin nyata di dalam hidup kita dan kita pun dapat berdiam di tempat kudus Tuhan di sorga. Tuhan memberkati kita semua.